Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dengan renungan harian kita pada hari ini yang diambil dari kitab Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-29. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami masih merasakan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Pada saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran dari firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami benar-benar merenungkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami, bahkan kami dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Dan kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan, boleh menjadi pedoman hidup kami, bahkan menguatkan kami untuk menjalani kehidupan ini. Urapi setiap kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mampu melakukan firman-Mu itu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. Kisah Para Rasul 22 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-29 dengan perikop di dalam markas. Demikianlah firman Tuhan. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesah dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan, katanya, "Apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom." Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, "Katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom?" Jawab Paulus, "Benar." Lalu kata kepala pasukan itu, "Kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal." Jawab Paulus, "Tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku." Maka mereka yang harus menyesah dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Renungan kita pada saat ini berbicara tentang di dalam markas. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memang memanggil orang Kristen untuk siap menderita bagi Dia. Namun tidak berarti kita harus selalu pasrah menerima aniaya. Ada saatnya orang Kristen perlu bersuara, berusaha dan membela haknya. Hal itu juga yang dilakukan oleh Paulus dalam renungan kita pada saat ini. Meskipun ia selalu siap menderita bagi Kristus, namun ketika kepala pasukan Romawi memerintahkan pasukannya untuk menyiksa Paulus tanpa adanya vonis dari pengadilan, Paulus menyatakan haknya sebagai warga negara Romawi. Kewarganegaranya diperoleh berdasarkan kelahirannya, bukan dibeli seperti status kewarganegaraan kepala pasukan itu. Paulus jelas sadar hukum, karena menurut hukum Romawi, seorang warga negara Romawi tidak boleh menerima hukuman dan bahkan siksaan, kecuali pengadilan menyatakan bahwa orang itu bersalah. Oleh karena itu, perwira yang ingin menyiksanya mundur dan melaporkan hal itu kepada kepala pasukan,
yang kemudian membatalkan perintahnya. Paulus berani bertindak karena mengetahui dengan jelas hak-haknya sebagai seorang warga negara. Rasul Paulus mempergunakan status kewarganegaraan dengan cara yang benar. Selain warga negara Yahudi, Rasul Paulus juga memiliki status warga negara Romawi, yang pada waktu itu merupakan status yang istimewa. Bagaimana Rasul Paulus dapat menjadi warga negara Romawi sekaligus seorang Yahudi pada zaman pemerintahan Claudius? Kewarganegaraan Romawi diperjualbelikan dengan harga mahal. Rasul Paulus yang dilahirkan sebagai seorang Yahudi juga mewarisi kewarganegaraan Romawi saat dia lahir, baik karena pembelian hak kewarganegaraan oleh leluhurnya atau ganjaran yang diberikan kepada ayahnya atau kakeknya karena telah berjasa. Menyadari bahwa dirinya memiliki status kewarganegaraan yang disegani di berbagai negara jajahan Romawi, Rasul Paulus mempergunakannya dengan bijak, terutama untuk memberitakan Injil. Meski ia selalu siap menderita bagi Kristus, namun ketika diperlukan, ia gunakan status warga negara Romawinya untuk membela haknya sehingga ia dilepaskan. Rasul Paulus berani bertindak karena ia tahu dengan jelas hak-haknya sebagai warga negara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari Rasul Paulus kita belajar. Kita pun juga harus memahami dengan jelas hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Dan mari kita gunakan status kewarganegaraan kita itu untuk melakukan hal-hal yang positif bagi negara. Dan kita melakukan hal-hal yang benar. Tidak hanya sebagai warga negara saja, tetapi marilah kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Allah. Kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kita dimampukan untuk selalu setia berada dalam jalan kebenaran, yaitu di dalam jalan Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami, anak-anak-Mu, boleh hidup seturut dengan firman-Mu, hidup benar di hadapan Tuhan, dan hidup benar dalam kehidupan kami setiap hari. Mampukan kami Tuhan untuk terus diperbarui hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu untuk kehidupan jemaat kami, Jemaat Efrata Wahyu di Rungpundu, dan Jemaat Biha. Berkati setiap rencana, harapan, bahkan cita-cita mereka dalam kemajuan jemaat. Berkati para penetua dan diakon yang ikut ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan taruh hikmat bagi mereka, sehingga mereka boleh menjalani tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan dengan sukacita, dengan penuh hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi keluarga jemaat di Rungpundu dan Biha, dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka jalani. Tuhan boleh memberikan berkat, bahkan sukacita dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan mereka, mereka boleh tercukupi melalui berkat-berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati hubungan suami dengan istri, anak-anak dengan orang tua, bahkan dengan saudara-saudara mereka. Tuhan memberikan relasi yang baik, sehingga setiap hubungan keluarga jemaat-Mu ini
boleh mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang harmonis. Dan kami juga berdoa Tuhan, bagi anak-anak mereka yang menempuh pendidikan, dimanapun mereka menempuh pendidikan, Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan bagi mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak yang baik, anak yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa, berkati seluruh jemaat yang ada di kawasan Resort Puruk Cahu. Engkau juga memberkati kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan, pelayanan, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan. Kiranya semua seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati untuk resort kami, GKI Puruk Cahu. Tuhan memberkati setiap hal yang boleh direncanakan, sehingga apapun yang boleh menjadi program kerja resort, dan kami sebagai pendeta yang ada di dalamnya, dan orang-orang yang terlibat dalam pelayanan, baik penetua, diakon, Tuhan memberkati mereka. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka, hikmat untuk menjalani setiap pelayanan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, agar menjadi negara yang berdaulat dan makmur. Jauhkan dari bencana. Teguhkanlah iman percaya para pemimpin kami, dari tingkat pusat sampai daerah, untuk bisa berjalan di bawah bimbingan-Mu. Kuatkan mereka untuk berusaha sebaik-baiknya demi kemajuan bangsa. Terkhususnya kami juga berdoa bagi pemerintahan yang ada di Kabupaten Murung Raya. Tuhan memberkati Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya Tuhan yang boleh memberkati mereka, bahkan memakai mereka dengan luar biasa. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan setiap harapan-harapan kami. Semua kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas kita pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.